Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Repaldi dari kelas Penjas 2B NPM 192191062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan isi dari makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai motorik dan teori belajar yang berkaitan dengan gerak. Baik, yang pertama yaitu ada motorik. Eh, Pengertian motorik menurut para ahli secara umum, perkembangan motorik yaitu adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun yaitu merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak anak. Juga ahli lain yang mengatakannya itu Bambang Sujiono 2007, yang berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagai besar bagian tubuh anak. Nah, gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak yang berkaitan dengan otot besar. Yang kedua yaitu ada menurut Sunardi dan Sunario 2007, yang menjelaskan tentang motorik kasar, yaitu kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot besar sebagian besar atau seluruh anggota tubuh kasar yang diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, turun naik tangga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada menurut Harlock 2007, yang menyatakan bahwa perkembangan motorik yaitu perkembangan perkembangan pengendalian gerak jasmania, saraf, dan otot yang terkoordinasi. Nah, ada juga menurut Endang Rini Sukamti, yang menjelaskan aktivitas yang menggunakan otot-otot besar, diantaranya gerakan keterampilan non-lokomotor, gerakan lokomotor, dan gerakan manipulatif. Gerakan non-lokomotor yaitu aktivitas gerak tanpa memindahkan tubuh ke tempat lain, contohnya seperti mendorong, melipat, menarik, dan membungkuk. Kemudian gerakan lokomotor yaitu aktivitas yang memindahkan tubuh ke satu tempat, seperti berlari, berlompat, berjalan, dan sebagainya. Menyatakan Sukinta 2001, yang menyatakan bahwa kemampuan motorik yaitu merupakan kualitas hasil dari gerak setiap anak atau individu dalam melakukan setiap gerak, baik yang bukan gerak olahraga maupun yang gerak dalam olahraga, atau kematangan keterampilan motorik seperti gerak dalam olahraga yaitu seperti menendang, bermain bola, dan yang gerak bukan olahraganya yaitu seperti merempar. Baik, yang selanjutnya yaitu ada perkembangan motorik halus dan kasar. Nah, perkembangan motorik halus dan kasar ini itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata, tangan, contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Nah, yaitu ada perkembangan motorik kasar, yang merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, merompat, atau berlari. Nah, biasanya perkembangan pertama kali yaitu merupakan kemampuan motorik kasar, baru motorik halus. Nah, sebagai contoh, si kecil saat masih bayi pertama kali akan belajar untuk memulai membalikkan badan, belajar merangkak, baru berbicara. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada teori belajar yang berkaitan dengan gerak. Nah, dalam teori ini saya menemukan dua teori. Yang pertama ada teori Adams 1971, dan yang kedua ada teori skema atau Sid Smith 1998. Nah, yang pertama yaitu ada teori Adams, yang menyatakan bahwa belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Nah, teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup, maksudnya umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk melakukan kebenaran suatu gerak. Dengan kata lain, dapat dijelaskan
seseorang itu melakukan suatu gerakan, maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak ke anggota badan yang lainnya dan penggunaan waktu timing yang tepat. Nah, untuk memperoleh gerakan yang tepat, peranan jejak persepsi itu merupakan faktor yang paling menentukan. Nah, ini berarti setiap kali seseorang akan melakukan gerak atau mencoba, semakin kuat jejak perseptual yang dimiliki dan kemungkinan kesalahan semakin kecil. Jadi maksudnya semakin kita yakin dengan gerakan yang kita buat, maka semakin kecil juga kesalahan yang akan kita buat. Baik, yang kedua yaitu ada teori skema yaitu atau skema teori Smith 1988 yang menyatakan mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap adanya proses kontrol jalur tertutup yang tadi telah dijelaskan, yaitu teori Adams. Nah, beberapa teori Adams yang masih relevan atau berkaitan dengan teori skema yaitu ada yang pertama ada penekanan pada penguatan subjektif. Yang kedua yaitu berlaku juga pada gerak lambat. Yang ketiga ada perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. Dua kondisi memori yang memiliki teori skema yaitu memori ingatan recall memori yang bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan dan memori pengenalan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Nah, memori ingatan terlibat dalam program motorik dan membawa sebagai parameter untuk gerakan sistem sensor pengenalan. Nah, dalam proses pembelajaran, nah dalam proses belajar keterampilan motorik yang dijelaskan Smith 988 itu menjelaskan setelah suatu gerakan yang dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan 4 hal. Yang pertama ada kondisi awal, misalnya posisi tubuh berpindah dari titik berat dan sebagai yang ada sebelum gerakan. Seperti kita akan menendang bola, posisi awalnya kan berdiri, lalu setelah menendang kita akan balik lagi ke posisi awal. Seperti itu. Yang kedua ada parameter yang diberikan untuk program motorik umum yang telah disimpan. Di ini menyimpan ingatan-ingatan yang telah dibaca atau dilihat. Yang ketiga ada hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan. Yang keempat itu ada konsekuensi sensori dari gerakan, yang bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagainya juga disimpan. Nah, adanya teori Adams dan skema jadi semakin melengkapi dalam untuk memahami fenomena-fenomena yang ada dalam belajar gerak motorik. Nah, teori skema juga memperhitungkan macam-macam tipe gerakan lambat, seperti gerak lambat, cepat, atau kapabilitas deteksi kesalahan, dan menjelaskan bagaimana keterampilan baru yang dihasilkan oleh seorang anak. Baik, berikutnya yaitu ada penerapan teori Adam dan teori skema dalam belajar gerak motorik. Nah, untuk yang pertama itu ada belajar keterampilan motorik lambat dan mudah. Dan mudah pengorganisasinya dapat berlangsung dengan jalur tertutup teori Adams, sedangkan teori skema berlaku untuk keterampilan motorik lambat maupun cepat. Yang kedua ada siswa dapat diberikan kebebasan untuk melakukan gerak. Nah, di sini kita dapat memberikan gerak bebas, tetapi harus tetap diawasi dengan irama mandiri, terutama untuk keterampilan tertutup. Nah, yang ketiga ada untuk keterampilan motorik yang memerlukan gerak cepat, pengetahuan tentang hasil merupakan faktor penting sebagai bahan perencanaan motorik gerakan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada untuk belajar keterampilan motorik yang kompleks. Nah, siswa ini perlu memiliki memori tentang bentuk keterampilan yang utuh sebelum belajar dari bagian per bagian, agar tidak terjadi kesalahan yang besar atau kesalahan persepsi dalam menggabungkan bagian-bagian yang telah dikuasai dalam bentuk keseluruhannya.
Yang terakhir yaitu ada kesalahan yang terjadi secara terus-menerus akan membahayakan siswa. Nah, oleh karena itu, belajar belajar gerak motorik ini perlu dilakukan pengarahan atau bimbingan. Seperti kita akan mengajar senam lantai. Nah, dalam senam lantai juga kita tidak bisa melepas siswa tanpa awasan guru atau dosen atau pelatih. Kita harus tetap mengawasi agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal dan agar terjadi juga gerakan-gerakan yang benar, tidak salah, dan yang terpenting yaitu tidak mengakibatkan cedera yang fatal. Jadi tetap perlu adanya bimbingan oleh guru, oleh dosen ataupun oleh pelatih. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.